Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Laili Tutorial. Untuk pembahasan kali ini akan membahas penjualan angsuran. Pengertian dari penjualan angsuran. Di sini ada menurut Alan R. Grabin, penjualan angsuran yang tertuang dalam buku akuntansi keuangan lanjutan. Penjualan angsuran barang dagangan adalah penjualan barang dagangan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Menurutnya, penjualan angsuran terdapat ketentuan. Yang pertama, pembayaran uang muka, lalu kedua, pembayaran angsuran. Pengertian penjualan angsuran yang kedua menurut Hadori Yunus Haryanto, yang tertuang dalam buku akuntansi keuangan lanjutan, penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayaran dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari harga penjualan atau down payment dan sisanya dibayar dalam beberapa kali, yaitu pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama angsuran. Selanjutnya kita lihat perbedaan penjualan kredit dan penjualan angsuran. Periode penjualan angsuran lebih lama, yaitu 6 bulan sampai 5 tahun. Sedangkan penjualan kredit biasanya umur 30 hari sampai dengan 60 hari. Lalu yang kedua, perpindahan hak milik barang tidak langsung terjadi pada saat penjualan tetapi terjadi pada saat pelunasan. Ini apabila kita menggunakan sistem penjualan angsuran. Sedangkan perpindahan hak milik barang kepada pembeli langsung terjadi pada saat transaksi penjualan apabila kita menggunakan penjualan kredit. Penjualan angsuran, risiko kerugian tidak tertagihnya piutang dan biaya penagihan piutang akan lebih besar jumlahnya. Sedangkan apabila kita menggunakan penjualan kredit, risiko kerugian tidak tertagihnya piutang dan biaya penagihan piutang akan lebih kecil jumlahnya. Lalu berikutnya, terdapat perjanjian antara pembeli dan penjual, sehingga penjual tidak dirugikan terlalu besar jika terjadi pemilikan kembali terhadap barang yang telah dijual. Ini merupakan penjualan angsuran. Sedangkan apabila kita menggunakan penjualan kredit, tidak terdapat perjanjian tertulis karena jangka waktu pelunasan tidak terlalu lama. Jadi inilah perbedaan antara penjualan kredit dan penjualan angsuran. Bentuk perjanjian penjualan angsuran. Yang pertama, perjanjian penjualan bersyarat. Lalu yang kedua, perjanjian bukti pemilikan sebagai jaminan kredit. Yang ketiga, perjanjian jaminan kepada pihak ketiga. Dan yang keempat, perjanjian beli sewa atau lease purchase. Selanjutnya kita masuk pencatatan penjualan angsuran. Untuk kali ini saya akan membahas pencatatan penjualan angsuran, yaitu metode laba kotor diakui saat periode penjualan. Jadi laba kotor diakui saat periode penjualan. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh soal. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2020, PT Mazaya menjual 12 unit rumah dengan harga pokok per kapling 300 juta rupiah dan dijual dengan harga 400 juta rupiah ditambah bunga 10% per tahun. Pembayaran angsuran dilakukan setiap semester atau 6 bulan sekali selama 5 tahun atau 10 semester atau sama saja dengan 10 kali angsuran. Dengan uang muka 20% dan bunga dihitung dari sisa pinjaman. Berdasarkan data tersebut, maka jurnal yang dibuat dengan metode laba kotor diakui saat periode penjualan, maka
pada tahun 2020 dan 2021 jurnalnya, yaitu pembahasannya dari contoh soal ini. Untuk yang pertama, pencatatan penjualan dengan penerimaan uang muka. Penjualan yaitu harga jual dikurangi dengan uang muka. Kita lihat, uang mukanya sebesar 20%. 20% dari harga penjualannya. Di sini kita menjualnya sebanyak 400 juta. Banyaknya unit yang dijual yaitu 12 unit, sehingga 400 juta dikali 12 unit, maka didapatlah 4.800.000.000 rupiah. Uang mukanya yaitu 20%, sehingga 20% dikali 4.800.000.000, maka didapatlah 960 juta rupiah. Ini merupakan uang mukanya. Lalu berikutnya, piutang angsuran, harga jual dikurangi dengan uang muka, maka didapatlah harga jualnya yaitu 4.800.000.000 rupiah dikurangi dengan uang mukanya 960 juta rupiah, maka didapat piutang angsurannya yaitu sebesar 3.840.000.000 rupiah. Lalu berikutnya, harga pokok rumah sebesar 300 juta rupiah, sehingga 12 unit rumah yang dijual dikali 300 juta, maka didapatlah harga pokok rumah 3.600.000.000 rupiah. Dari sini, laba penjualan angsuran yaitu harga penjualan dikurangi harga pokok. Harga penjualannya sebesar 4.800.000.000 rupiah dikurangi dengan harga pokoknya 3.600.000.000, maka laba penjualan angsuran yaitu sebesar 1.200.000.000 rupiah. Lalu dari sini kita akan membuat jurnal pada saat penjualan angsuran, yaitu di tanggal 1 Oktober. Jadi jurnal yang dibuat di tanggal 1 Oktober tahun 2020, kas yang didapat sebesar 960 juta rupiah. 960 juta rupiah ini yaitu merupakan dari uang mukanya. Jadi kita mendapatkan uang muka sebesar 960 juta rupiah. Sehingga kita menerima uang 960 juta rupiah. Lalu piutang angsurannya tadi kita sudah hitung yaitu sebesar 3.840.000.000 rupiah. Maka piutang angsurannya 3.840.000.000 rupiah. Lalu untuk yang di kreditnya, kita menjual rumah, maka rumahnya di sebelah kredit sesuai dengan harga pokoknya. Harga pokoknya 3.600.000.000 rupiah. Laba penjualan angsuran tadi kita sudah hitung yaitu sebesar 1.200.000.000 rupiah. Jadi kita jurnalnya secara keseluruhan, kas dan piutang angsuran di debit. Lalu yang di kreditnya rumah dengan laba penjualan angsuran. Kita lanjut pembahasan untuk yang kedua, yaitu kita akan membuat jurnal penyesuaian pendapatan bunga di tanggal 31 Desember. Bunga yang masih harus diterima dari mulai tanggal transaksi 1 Oktober tahun 2020 sampai dengan 31 Desember, yaitu di sini ada 3 bulan, 3 dikali 12, dikali 10%, bunganya yaitu 10% per tahun,
dan dikali dengan harga pokoknya tadi penjualan angsuran, piutang angsuran, yaitu sebesar 3.840 juta rupiah. Lalu, maka didapatlah 96 juta rupiah. Sehingga, dari sini kita akan membuat jurnal penyesuaian di 31 Desember tahun 2020, yaitu piutang bunga di debit dan pendapatan bunga di sebelah kredit, masing-masing sebesar 96 juta rupiah. Lalu berikutnya kita akan membuat yang ketiga, yaitu jurnal penutup di tahun 2020. Jurnal penutup untuk akun-akun yang ada di laba rugi, di sini ada laba penjualan angsuran, pendapatan bunga, dan yang di sebelah kreditnya ikhtisar laba rugi. Angkanya untuk laba penjualan angsuran, sebelumnya di tanggal 1 Oktober kita ada menjual tanah, maka ada labanya sebesar 1.200.000.000 rupiah. Ini ditutup. Sedangkan pendapatan bunga ini ditutup atas dari jurnal penyesuaian sebesar 96 juta rupiah. Lalu ditutup ke dalam akun ikhtisar laba rugi. Lalu jurnal berikutnya di tanggal 4 ada jurnal pembalik tanggal 1 Januari tahun 2021. Jurnal pembalik dilakukan untuk menolkan rekening perusahaan sehingga tidak terjadi pencatatan ganda, yaitu pendapatan bunga di debit dan piutang bunga di sebelah kredit. Ini yang dibuat jurnal pembalik, yaitu atas jurnal penyesuaian sebelumnya di 31 Desember tahun 2020. Kita lanjut. Pembahasan berikutnya yaitu penerimaan angsuran pertama. Angsuran diangsur setiap 6 bulan sekali. 6 bulan ini jatuhnya di setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Kita ketemu di tanggal 1 April, pembayaran angsuran pertama yaitu angsuran pokoknya. Penjualan angsuran, piutang angsurannya yaitu sebesar 3.840. Penjualan angsurannya yaitu sebesar 3.840 juta rupiah dibagi 10 kali. Yaitu merupakan soalnya di sini 10 kali angsuran. Maka setiap kali angsuran yaitu sebesar 384 juta rupiah. Lalu, selain membayar angsuran, kita juga membayar bunga. Bunganya 6 bulan dimulai dari 1 Oktober sampai dengan 1 April. 6/12 dikali 10% dan dikali 3.480 juta rupiah, maka didapatlah 192 juta rupiah. Lalu dari sini kita akan membuat jurnal pembayaran angsuran pertama di tanggal 1 April, yaitu karena kita menerima kas di debit, piutang angsuran di kredit, dan pendapatan bunga di sebelah kredit. Kasnya diambil dari angsurannya 384 juta ditambah dengan bunga yaitu 192 juta rupiah. Sedangkan piutang angsurannya diangsur setiap kali angsuran 384 juta rupiah. Dan pendapatan bunganya tadi sudah kita hitung yaitu 192 juta. Berikutnya kita akan masuk yang keenam, penerimaan angsuran kedua. Penerimaan angsuran kedua di sini angsuran pokok tetap yaitu sebesar 384 juta rupiah. Sedangkan bunga di sini semakin menurun karena kita sudah membayar angsuran pokok di tanggal 1 April, sehingga penghitungan bunganya 6/12 dikali 10%, angsuran pokok tidak lagi 3.840 juta, tetapi sudah kita kurangi dengan 1 kali angsuran. Sehingga
6/12 dikali 10% dan dikali 3.456 juta rupiah. Maka hasilnya bunganya sebesar 172.800.000 rupiah. Jadi di sini kita bisa lihat angsuran pertama bunganya lebih besar daripada angsuran yang kedua. Kenapa bisa begitu? Karena angsuran pertama di sini nominal pokoknya masih tetap, yaitu sebesar piutang angsurannya. Sedangkan untuk angsuran kedua, karena kita sudah membayar angsuran pertama, sehingga jadi berkurang pokoknya. Karena kita sudah membayar angsuran pertama. Jadi bunga ini akan semakin menurun apabila kita setiap membayar angsuran. Lalu berikutnya, jurnal di tanggal 1 Oktober yaitu merupakan angsuran kedua. Kas di debit, piutang angsuran di kredit, dan pendapatan bunga di kredit. Jadi, semakin lama piutang bunga ini akan semakin menurun. Sedangkan piutang angsurannya tetap sebesar 384 juta rupiah. Kita lanjut transaksi berikutnya untuk pembahasan di jurnal penyesuaian 31 Desember tahun 2021. Sama seperti tadi, kita menghitung bunga yang masih harus diterima tetapi belum jatuh tempo, yaitu dimulai dari 1 Oktober sampai dengan 31 Desember, ada 3 bulan. 3/12 dikali 10% dan dikali 3.840 juta, ini merupakan angsurannya, tetapi kita sudah melalui 2 kali pembayaran angsuran. 2 kali pembayaran angsuran ini yaitu 768 juta rupiah. Maka 3/12 dikali 10% dan dikali 3.072 juta rupiah, ini merupakan sisa angsuran, didapatlah 76.800.000 rupiah. Lalu dari sini kita akan membuat jurnal di tanggal 31 Desember yaitu jurnal penyesuaiannya. Piutang bunga di debit 76.800.000 rupiah dan pendapatan bunga di sebelah kredit masing-masing sebesar 76.800.000 rupiah. Jadi di sini kita sudah membuat jurnal. Metode laba kotor diakui saat periode penjualan yaitu pada tahun 2020 dan 2021 sampai dengan 31 Desember tahun 2021. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, penjualan angsuran adalah penjualan yang mempunyai jangka waktu lebih lama dari penjualan kredit. Penjualan angsuran mempunyai resiko lebih besar dari penjualan kredit, sehingga penjualan angsuran memerlukan perjanjian antara kedua belah pihak. Itulah tadi pembahasan kita tentang penjualan angsuran dan contoh soal apabila penjualan angsuran menghitung laba kotor di saat penjualan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.